Gimana cara menentukan strategi trading forex yang baku untuk bisa dipakai jangka panjang? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, teman-teman, video kali ini adalah satu video yang mungkin jadi pembicaraan yang cukup hangat belakangan ini juga terkait gimana sih cara memilih strategi trading. Terus kalau udah kita pilih, apakah harus diganti dalam waktu berapa lama misalnya? Terus kalau misalnya memang itu udah cukup profitable, seberapa lama harus dipertahankan? Apakah sebuah strategi trading itu baku? Atau teman-teman perlu sempurnakan terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan seperti itu. Terus apa yang perlu dilakukan sebagai seorang traders? Nah, kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk ke kita dan saya pikir ini perlu kita bikin jadi satu video, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jadi gini, sebuah strategi forex yang baku, strategi trading yang baku, teman-teman, instrumennya bisa apapun ya, teman-teman. Bisa forex, bisa saham, bisa cryptocurrency, bisa futures, bisa apapun asetnya. Hanya saja, strategi trading ini adalah sebuah strategi yang teman-teman perlu lakukan setiap hari senyamannya teman-teman semua. Senyaman itu gimana maksudnya? Teman-teman perlu cocokin secara psikologis, teman-teman perlu cocokin juga keluangan waktu dan tenaga yang teman-teman miliki. Bener nggak bisa konsisten trading di durasi tersebut misalnya. Di dalam, bukan hanya durasi, tapi timingnya juga. Pagi hari kah, siang hari kah, atau tiap malam kah sebelum tidur misalnya. Ada banyak hal yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, kalau teman-teman ngomongin tentang sebuah strategi yang baku, teman-teman, kita ngomongin tentang urut-urutan yang paling umum yang biasanya senior traders itu lakukan. Yang rata-rata para mentor saya, para instruktur saya itu ajarkan ke kita, ke teman-teman mentor NFC di sini, juga ke teman-teman semua, tempat kita sharing banyak hal di ratusan video sebelumnya, gitu ya, di channel YouTube ini. Nah, kalau kita bicara langkah yang paling konkret untuk membangun sebuah strategi atau sebuah trading plan, teman-teman perlu pikirkan dua langkah utama, yaitu teman-teman perlu melihat tren, baru teman-teman action di dalam time frame yang berbeda yang lebih kecil biasanya, gitu. Kalau misalnya lebih mundur lagi, ada satu langkah yang sebelumnya nih, kita sebut sebagai curve gitu. Atau misalnya teman-teman juga bisa lihat apakah dia sedang ada di harga rata-rata mahal, harga rata-rata murah, atau di tengah lagi di equilibrium. Nah, biasanya gini teman-teman, ketika teman-teman sedang melihat harga, teman-teman seringkali melihat harga dengan terlalu zoom in, sehingga teman-teman terjebak di dalam time frame yang rendah, misalnya M1, M5, M10, atau M15 misalnya, tanpa melihat time frame yang lebih besar sehingga teman-teman bisa melihat dengan valid dominan trennya apa. Karena akan sangat jauh berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat chartnya di M5, teman-teman akan bisa melihat perubahan yang sangat cepat terjadi gitu ya. Kayak tadi pagi uptrend, 2 jam kemudian downtrend. Ntar siang tahu-tahu udah uptrend lagi, ntar sore udah downtrend lagi. Terus kapan dong gitu ya? Terus saya harus buy atau harus sell? Nah, ini yang membuat kita jadi seringkali terjebak di transaksi yang sebetulnya tidak perlu loss, tapi malah loss karena time frame-nya terlalu kecil. Nah, itu stepnya perlu dibikin mundur dulu teman-teman. Apapun strateginya, teman-teman mau pakai price action, mau pakai candlestick pattern misalnya, mau pakai unfilled order kayak yang diajarin sama NFC, sama aja menurut saya. Teman-teman perlu mundur, perlu zoom out ke time frame yang lebih besar. Dilihat trennya dulu. Karena tren itu cenderung berlanjut. Makanya kita pakai tools yang namanya iTrend, supaya teman-teman bisa menilai tren itu lebih ke atas atau ke bawah, kira-kira gitu. Apakah dia akan menjadi uptrend dan terus lanjut uptrend, atau uptrend tapi udah mau selesai dan sekarang mau jadi downtrend? Itu penting loh, dan dua hal itu beda. Dilihat di chart sama-sama lagi uptrend, tapi ada yang masih mau lanjut, ada yang kemungkinan akan balik. Nah, kalau kemungkinan akan balik, teman-teman kita nggak mau buy, gitu. Tapi kalau mau terus lanjut, kita maunya buy. Nah, itu udah dua keputusan yang berbeda, kan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah strategi, yang perlu teman-teman lakukan adalah dua hal. Bisa forward test, teman-teman, put time and effort dan real money untuk masuk ke dalam akun real teman-teman semua, atau juga bisa jadi akun demo, tapi ya butuh tenaga dan waktu gitu ya.
membuat trading plan, terus teman-teman melihat buy dan sell-nya ini berujung profit atau berujung loss, teman-teman catat dan mungkin ini butuh waktu lebih lama. Nah, cara yang lebih mudah adalah teman-teman melakukan backtesting. Nah, cara kedua nih. Jadi tadi yang pertama teman-teman melakukan forward test, yang kedua melakukan backtesting. Backtesting ini adalah sebuah strategi di mana teman-teman bisa menilai seberapa oke sebuah strategi bisa menjadi baku dan dipakai oleh teman-teman semua bahkan jangka panjang. Caranya gampang, teman-teman tinggal mundur aja ke beberapa waktu sebelumnya, terus dengan rules tertentu yang teman-teman sepakatin, teman-teman perlu punya satu set of rules. Nah, ini juga yang penting banget, sering banget kejadian di antara kita tuh gini. Nyobain satu strategi, terus akhirnya mengambil kesimpulan, aduh 3 kali loss berturut-turut, mungkin perlu ganti lagi. Waduh, ternyata ini juga ada yang profit, ada yang loss, tapi akumulasinya masih minus, ganti lagi, dan seterusnya. Teman-teman perlu punya minimal transaksi untuk membuat keputusan. Berapa lama? Berapa banyak? Paling nggak 50 transaksi, teman-teman. Baru teman-teman bisa pelajarin apakah ini strategi yang benar, atau harus dirubah sedikit, atau bahkan harus diganti, kira-kira gitu. Ya, jadi strategi ini perlu backtesting atau perlu forward test, perlu data real yang terjadi di market. Nah, aturan bakunya harus jelas dulu kapan kondisi teman-teman buy, kapan kondisi teman-teman sell sebelum itu terjadi. Garis bawahin, sebelum itu terjadi, teman-teman sudah harus punya rencana buy atau sell. Setelah itu, teman-teman perlu punya rencana cut profit atau cut loss-nya di mana. Nah, jadi dua hal berbeda lagi nih. Ada entry, ada exit. Entry, teman-teman mau buy atau mau sell. Exit, teman-teman mau keluar dalam kondisi loss atau dalam kondisi profit di mana. Dua-duanya mesti diputuskan sebelum transaksi. Gitu. Baru setelah nanti teman-teman backtesting, rules yang teman-teman sepakatin, misalnya saya mau downtrend berdasarkan EMA 9, atau saya mau downtrend jika harga berada di bawah EMA 200, saya anggap itu downtrend, atau menggunakan iTrend lebih gampangnya. Confirm down, selesai. Gitu kan. Nah, tools itu bisa teman-teman dapetin, nanti chat ke tim NFC ya, gratis bisa teman-teman dapetin. Oke? Di bawah deskripsi video ini ada. Klik aja di Nusantara Efek Community, di biolinki.co/Nusantara Teredukasi, teman-teman klik, buka WhatsApp-nya, terus teman-teman nanti pilih salah satu konsultan edukasi yang ada. Saya mau pakai tools iTrend kalau teman-teman belum pernah pakai. Yang udah punya, dimanfaatin. Gitu. Oke? Nah, setelah sebuah strategi teman-teman dapetin dan baku, teman-teman backtest dan ternyata profit, biasanya dia bekerja dengan hasil yang mirip ketika di forward test. Oke? Yang jadi acuan adalah minimal 50 transaksi. Kalau bisa berapa banyak, Mas? Kalau bisa 200 transaksi, nggak apa-apa. Mundur aja ke belakang. Kan gampang. Nggak perlu nungguin 200 transaksi dijalanin beneran profit dan loss-nya. Teman-teman bisa mundur ke belakang. Oh, kalau misalnya terus dimajuin dikit-dikit. Maju. Kalau ternyata ini memenuhi syarat, maka teman-teman buy. Memenuhi syarat sell, maka teman-teman sell. Hasilnya apa? Profit atau loss, catat. Butuh journaling juga. Gitu. Makanya kalau teman-teman hadir ke salah satu pertemuan kita, ya kalau video ini direkam ini sebelum tanggal 11 Juni, itu tanggal 11 Juni besok kita ada seminar tuh dan sangat murah menurut saya. Bahkan teman-teman hanya dengan datang dan hadir dapat tax hotelnya aja itu lebih dari 200 bahkan 300-an ribu gitu. Teman-teman cuma perlu bayar 198.000 itu murah banget, tapi value-nya yang lebih mahal. Kenapa kok murah banget, Mas? Ya namanya juga Nusantara Teredukasi. Kita pengen share ini ke teman-teman semua. Lah terus Mas, kalau saya nontonnya sekarang udah lewat tanggal 11 Juni gimana? Lagi chat ke tim NFC, pasti ada jadwal terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Karena bukan masalah harga seminarnya sebetulnya. Kalau teman-teman sadari, apalagi udah pernah hadir di seminar nih ya, seminar NFC itu di kota-kota besar di Indonesia seringkali dihadiri oleh orang yang bahkan bukan dari kota itu, bahkan bukan dari pulau itu, gitu. Kita bikin di Jawa Barat yang datang dari Jawa Timur, dari Sumatera, dari Kalimantan gitu. Kita bikin di Jawa Timur yang datang ya dari Bali, dari Sulawesi gitu-gitu. Banyak banget. Jadi saran saya teman-teman hadir ke salah satu pertemuan kita yang terdekat dengan jadwal yang bisa teman-teman minta ke tim konsultan edukasinya NFC. Oke? Nanti di situ goals-nya adalah teman-teman punya satu set of rules atau sebuah trading plan strategi yang baku yang bisa teman-teman pakai untuk jangka panjang. Setelah itu baru deh teman-teman jadi professional traders dan nikmatin WD konsisten dari forex trading. Oke? Itu aja dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.